Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai Internet Gateway atau NAT. Yang pertama akan dibacakan oleh Asih Rahayu, kedua akan dibacakan saya sendiri, Lana Siti Fatimah, dan terakhir akan dibacakan oleh Muhammad Ridho. Bab 1 pendahuluan. Gateway merupakan sebuah frasa kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu gate, yang artinya gerbang ataupun pagar pembatas, sedangkan untuk kata way sendiri berarti sebuah jalan. Jika diartikan dari frasa katanya, maka kata gateway dapat diartikan sebagai gerbang pembuka jalan. Jika secara umum, gateway atau gerbang jaringan adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk saling menghubungkan antar jaringan komputer, antara komputer yang satu dengan komputer lainnya, yang biasanya memakai protokol komunikasi berbeda sehingga diperlukan gateway untuk dapat mengirimkan data kepada komputer lain yang berbeda protokol. Salah satu contoh perangkat gateway adalah router. Gateway juga dimanfaatkan penggunaannya untuk jaringan LAN, Local Area Network, One with Area Network, dan juga untuk menghubungkan IBM SNA dan Digital DNA. Istilah gateway merujuk kepada hardware atau software yang menjabatani dua aplikasi atau jaringan yang tidak kompatibel sehingga data dapat ditransfer antar komputer yang berbeda-beda. Salah satu contoh pengguna gateway adalah pada email, sehingga pertukaran email dapat dilakukan pada sistem yang berbeda. NAT adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan luar. NAT memiliki beberapa jenis, diantaranya NAT statis, NAT dinamis, overloading NAT, overlapping NAT. NAT sendiri memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan sebutan konflik IP address. Di samping itu, selain memiliki kelebihan, NAT juga mempunyai beberapa kelemahan. Satu, pengertian Internet Gateway. Gateway merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain atau lebih yang menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Hal ini membuat sebuah informasi dari sebuah jaringan komputer dapat diteruskan pada jaringan komputer yang lain yang memiliki protokol yang berbeda. Gateway atau yang sering disebut juga dengan gerbang jaringan merupakan sebuah perangkat yang dapat memudahkan pengguna komputer dan internet. Salah satu aplikasi atau contoh dari pengguna gateway yang dapat kita lihat adalah pada email. Seperti yang kita tahu bahwa pertukaran email dapat dilakukan meskipun dalam sistem yang tidak sama. Kini seiring dengan semakin merebaknya penggunaan internet, pengguna pengertian gateway pun sering melakukan pergeseran atau mengalami salah arti. Banyak orang yang menyamakan gateway dengan router, tapi sebenarnya gateway dan router adalah dua perangkat yang berbeda. Setelah kita membahas mengenai pengertian gateway pada jaringan komputer, maka kini dimensi data akan membahas mengenai fungsi gateway untuk sebuah jaringan internet komputer. Jika dilihat dari pengertiannya, maka kita mungkin dapat mengatakan bahwa secara umum gateway berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dan jaringan komputer yang lain dengan protokol yang berbeda. Gateway dapat digunakan dalam menghubungkan IBM SNA dengan Digital SNA, Local Area Network atau LAN dengan Wide Area Network atau WAN. Namun, terdapat pula beberapa fungsi dari gateway yang lain. Jika kita merincinya jauh lebih detail lagi, berikut ini informasinya. Satu, sebagai konversi protokol. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, salah satu fungsi utama dari gateway adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan dan protokol yang berbeda. Tugas gateway di sini adalah untuk memastikan bahwa sebuah jaringan dan perangkat dengan protokol yang berbeda-beda ini dapat terhubung dengan baik. Jaringan gateway bahkan juga bisa diimplementasikan pada setiap tingkat berbeda di model jaringan OSI, Open System Interconnection. Dua, memudahkan akses informasi. Tanpa adanya gateway, Anda tidak akan bisa mengakses dan membuka informasi yang ada di internet dengan mudah. Gateway memudahkan pertukaran data dan informasi secara online.
Contohnya, ketika Anda ingin mengetahui pengertian dari suatu hal, pastinya Anda akan menuju Google untuk membaca artikel-artikel yang ada pada halaman pencarian Google, bukan? Saat Anda melakukan itu, perangkat Anda terhubung ke jaringan internet dan Google melalui beberapa gateway, mulai dari network, internet, dan lain-lain. 3. Memudahkan pengaturan data. Dalam sebuah lingkup, perusahaan atau organisasi yang tergantung pada sistem komputer, penggunaan gateway sangat penting untuk memastikan proses bisnisnya lancar. Gateway membantu administrator untuk mengelola dan mengatur data-data antar jaringan komputer dengan lebih mudah karena semua perangkat di dalamnya akan saling terhubung. 4. Meningkatkan kinerja komputer. Gateway bisa digunakan untuk meningkatkan performa dan stabilitas komputasi sebuah perusahaan dan organisasi. LHO Golden Friends. Di sini tugas gateway adalah memberikan dan membagi tugas komputasi berlebih pada suatu perangkat ke komputer lain yang ada pada sistem jaringan tersebut. 2. Konsep cara kerja internet gateway. Gateway bekerja seperti layaknya pintu untuk mencapai jaringan lain. Setiap gerbang paling tidak memiliki 2 macam interface jaringan. Misalnya saja kita mau mengakses internet. Sebuah alamat website dapat ditempuh jika sudah melalui gateway yang telah memberikan arah dan route untuk sebuah paket data agar dapat sampai ke tujuan. 3. NAT atau yang sering disebut juga dengan Network Address Translation. NAT adalah proses di mana perangkat jaringan seperti firewall dan router memberikan alamat publik ke satu atau beberapa komputer di dalam jaringan pribadi. Penggunaan utama NAT adalah untuk membatasi jumlah alamat IP publik yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan, baik untuk tujuan komersial maupun keamanan. Proses NAT sendiri adalah sebenarnya cukup sederhana. Alamat IP lokal akan diterjemahkan ke dalam alamat IP global untuk menyediakan akses ke host lokal. Selain itu, NAT juga melakukan terjemahan nomor port dengan cara mengganti nomor port host dengan nomor port lainnya pada paket yang akan dikirim ke tujuan. NAT membatasi jumlah alamat IP pribadi di internet dengan mengaktifkan dan menerjemahkan ke alamat IP yang tidak terdaftar online. 4. Jenis-jenis NAT. Yang pertama ada statis NAT. Sesuai namanya, statis NAT adalah jenis NAT yang menerjemahkan semua IP address private menjadi IP public meskipun IP-nya belum didaftarkan. Umumnya jenis NAT ini digunakan untuk remote access ke komputer lokal menggunakan jaringan publik. Yang kedua ada dynamic NAT. NAT ini tergolong lebih aman dibanding sebelumnya. Di sistem tersebut, setiap IP private diproses secara dinamis oleh sistem menjadi IP publik. Hal tersebut membuat penyusup kesulitan masuk ke jaringan komputer yang sudah Anda bangun. Yang ketiga ada overloading NAT. Overloading NAT dikenal sebagai sebutan Port Address Translation atau PAT yang mempunyai sifat sama dengan dynamic NAT, di mana jenis NAT ini mampu mengubah IP private jadi IP public sesuai IP yang didaftarkan di bagian NAT full. Yang keempat ada overlapping NAT. NAT ini melakukan penerjemahan dua arah jika ada IP yang sama, baik di bagian IP lokal atau IP publik serta keduanya. Secara umum, NAT ini mengubah IP publik dengan angka yang tidak ada di IP lokal. 5. Cara kerja NAT. Pertama, NAT akan menerima permintaan dari klien yang ditujukan ke suatu website, server remote, atau jaringan lainnya di internet. NAT akan mencatat alamat IP klien tersebut dan menyimpannya ke dalam address translation table. Lalu NAT akan mengubah dan alamat IP pribadi yang ada pada paket ke nomor IP publik. Terakhir, NAT akan mengirimkan paket tersebut ke tujuan awal dengan alamat IP publik yang telah berubah. 6. Kelebihan dan kekurangan NAT. Kelebihan NAT: 1. Mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan. 2. Menghindari
pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. 3. Dapat menghemat IP legal yang diberikan ISP. 4. Meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Kekurangan NAT. NAT menyebabkan beberapa aplikasi tidak dapat berjalan normal, dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Kesimpulan dari makalah yang saya susun dan saya tulis tersebut, kita pasti sudah lebih mengenal lebih dalam tentang materi penerapan Internet Gateway dan Internet Address Translation. Maka dari itu kesimpulannya, gateway bisa kita simpulkan sebagai jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua jaringan komputer atau lebih dari gateway dapat menghubungkan jaringan komputer yang berbeda arsitektur bangunan jaringan atau yang berbeda pola topologinya. Selain itu, gateway juga dapat menghubungkan jaringan komputer yang sama besar atau jaringan komputer yang besar dengan jaringan yang sangat kecil. Sedangkan NAT adalah proses di mana perangkat jaringan seperti firewall dan router memberikan alamat publik ke satu atau beberapa komputer di dalam jaringan pribadi. NAT juga melakukan terjemah nomor port dengan cara mengganti nomor port host dengan nomor port lain pada paket yang akan dikirim ke tujuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.